Hai para pejuang hidup, pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar pantas jadi orang kaya? Jujur saja, pertanyaan ini mungkin terdengar sombong, tapi justru disinilah letak kuncinya. Kalau di benakmu saja sudah muncul keraguan, kayaknya aku nggak layak deh, maka percayalah, semesta pun akan mengamini keraguanmu itu. Dunia ini seperti cermin, ia akan memantulkan apa yang kamu yakini tentang dirimu. Nah, sebelum kita bongkar tuntas rahasia ini, coba bayangkan, bagaimana kalau uang itu yang selama ini kita kejar mati-matian, justru bisa jadi kutukan? Yap, kamu nggak salah dengar. Uang bisa jadi racun kalau kamu nggak siap menerimanya, atau mendapatkannya dengan cara yang salah. Ibaratnya, kamu dikasih pedang tajam tapi nggak tahu cara memakainya. Bukan melindungi, malah melukai diri sendiri. Siapkah kamu untuk mengubah takdir? Kalau ya, yuk tekan tombol subscribe sekarang, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Aku siap jadi kaya. Ajak teman-temanmu nonton video ini, karena apa yang akan kita bahas di sini, dijamin nggak akan kamu temukan di YouTube lain. Kekayaan, lebih dari sekadar angka di rekening. Banyak orang mengira kekayaan itu cuma soal saldo bank yang melimpah, rumah mewah, atau mobil sport berjajar. Tapi, cerita yang akan kita bedah kali ini membuka mata kita pada definisi kekayaan yang jauh lebih dalam. Ini tentang kelayakan. Coba pikirkan kenapa ada orang yang seolah gampang banget dapat rezeki, sementara yang lain pontang-panting, banting tulang, tapi rasanya jalan di tempat. Ini bukan soal keberuntungan semata. Sang pembicara dalam ringkasan kita ini punya keyakinan kuat. Dunia itu tahu siapa yang pantas diberi kekayaan. Ia percaya, orang yang diberi kelimpahan adalah mereka yang memiliki hati yang murni dan tujuan yang jelas atas apa yang akan mereka lakukan dengan kekayaan itu. Contoh di kehidupan sehari-hari. Bayangkan ada dua orang. Yang satu, si A, selalu mengeluh tentang hidupnya yang susah, ingin kaya hanya untuk pamer dan berfoya-foya. Yang kedua, si B, meskipun hidup sederhana, punya impian besar untuk membangun yayasan pendidikan gratis agar anak-anak kurang mampu bisa sekolah. Menurutmu, siapa yang lebih layak diberi kesempatan oleh semesta untuk menjadi kaya? Tentu saja si B, hati dan tujuannya jelas, niatnya mulia. Kekayaan bagi si B akan menjadi alat untuk mewujudkan misi kebaikan, bukan sekadar pemuas nafsu pribadi. Jadi, pertanyaan pertama yang harus kamu jawab adalah, apa tujuanmu ingin kaya? Kalau jawabannya hanya untuk punya banyak duit, beli ini itu, atau pamer, siap-siap saja, uang itu bisa datang dan pergi secepat kilat, atau bahkan menjadi beban yang justru menghancurkan hidupmu. Misi mulia, mengangkat derajat manusia melalui edukasi. Sang pembicara dalam cerita ini tidak hanya bicara soal kekayaan, tapi juga tentang misi hidup yang jauh lebih besar. Baginya, menjadi kaya itu terlalu mudah. Tantangan sesungguhnya adalah menyelesaikan masalah-masalah sulit di dunia ini. Dan ia percaya, kunci dari semua masalah itu ada pada satu kata, edukasi. Ia punya pandangan revolusioner. Akar dari segala kejahatan bukanlah uang, tapi ketiadaan uang. Ini menarik, kan? Selama ini kita didoktrin bahwa uang adalah sumber kejahatan. Tapi coba pikirkan, bukankah banyak tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, atau penipuan terjadi karena orang-orang putus asa tidak punya uang? Mereka tidak punya akses pada pendidikan, pekerjaan, atau bahkan makanan. Kelaparan dan keterbatasan memicu tindakan-tindakan nekat. Contoh di kehidupan sehari-hari, ada seorang anak muda yang terpaksa jadi begal di jalanan. Apakah dia jahat karena uang? Bukan. Dia jahat karena tidak punya uang, tidak punya pilihan lain untuk makan, untuk bertahan hidup. Seandainya dia punya akses pendidikan yang layak, keterampilan dan peluang kerja, mungkin dia tidak akan memilih jalan gelap itu. Disinilah peran edukasi menjadi sangat krusial. Misi sang pembicara sangat jelas, memberantas kemiskinan dengan cara mengedukasi masyarakat. Ia tidak hanya berbicara, tapi langsung bertindak. Ia membangun sekolah-sekolah fisik di berbagai pelosok Indonesia, seperti NTT,
Lombok, dan Blitar. Ia juga membuat video-video edukasi gratis di YouTube untuk jutaan orang. Baginya, inilah calling hidupnya, panggilan jiwanya. Edukasi bukan sekadar pelajaran di kelas, tapi alat ampuh untuk mengubah nasib dan masa depan seseorang. Pikirkan ini, jika semua orang punya akses pendidikan yang berkualitas, pengetahuan akan bertambah, keterampilan akan meningkat, dan pintu-pintu peluang akan terbuka lebar. Mereka bisa menciptakan nilai, mencari nafkah secara mandiri, dan bahkan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Lingkaran kemiskinan akan terputus. Ini adalah investasi jangka panjang yang dampaknya luar biasa. Chaos tangga menuju puncak bukan jurang kematian. Ini adalah salah satu poin paling mind-blowing dari cerita ini. Kekacauan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru sebuah tangga. Pembicara menyebutnya sebagai chaos is a ladder, atau kekacauan adalah sebuah tangga. Ia menganalogikan hidup ini seperti jurang yang harus dilompati. Kebanyakan orang, 99%, akan memilih untuk tidak melompat. Kenapa? Karena takut. Takut jatuh, takut gagal, takut tidak selamat. Mereka memilih diam di zona nyaman, menjadi orang biasa, daripada mengambil risiko. Contoh di kehidupan sehari-hari. Saat pandemi COVID-19 melanda, dunia kacau balau. Ekonomi ambruk, banyak perusahaan bangkrut, PHK di mana-mana. Mayoritas orang panik, ketakutan, dan hanya bisa pasrah. Mereka memilih diam di rumah, mengeluh, dan menunggu badai berlalu. Tapi di tengah kekacauan itu, ada segelintir orang yang melihatnya sebagai kesempatan. Mereka mulai berinovasi, beralih ke bisnis online, menjual masker atau hand sanitizer, atau bahkan belajar keterampilan baru yang relevan dengan kondisi saat itu. Mereka yang berani melompat jurang ketidakpastian justru berhasil naik kelas sosial. Bagaimana dengan tahun 2025? Pembicara dengan tegas menyatakan bahwa di tahun ini tidak ada lagi tempat bagi orang biasa. Mengapa? Karena dunia berubah sangat cepat. Produktivitas manusia akan semakin banyak digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan AI. Kalau kamu hanya mengandalkan pekerjaan rutin yang bisa diotomatisasi, siap-siap saja kamu akan tidak berguna lagi di mata dunia. Dan kalau kamu tidak punya nilai, kamu akan sulit mendapatkan penghidupan yang layak. Bahkan pasangan sekalipun. Ini bukan ramalan kiamat, tapi sebuah peringatan keras. Kita tidak bisa lagi santai dan berharap hidup akan baik-baik saja dengan menjadi biasa-biasa saja. Zaman orang tua kita mungkin orang biasa masih bisa punya rumah, motor, dan liburan. Tapi 20 tahun lagi skenario itu mungkin hanya mimpi. Kamu harus mau melompat. Antara kamu jadi mati, dalam artian tidak relevan lagi, atau kamu jadi orang, berhasil naik level. Krisis utang global yang diprediksi sekitar tahun 2030 adalah contoh kekacauan lain yang harus dilihat sebagai kesempatan. Pembicara telah menganalisis data dan fakta, menunjukkan bahwa ini adalah siklus yang terjadi setiap 10 tahun sekali. Seperti krisis 2008 dan 2020. Saat krisis datang akan ada disrupsi besar-besaran di pasar saham, dan harga-harga aset akan didiskon habis-habisan. Kisah Napoleon dan pelajaran dari krisis 2020. Untuk menguatkan argumennya, pembicara memberikan contoh dari sejarah. Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1789, terjadi revolusi Prancis. Rakyat marah besar karena ketidakadilan dan kelaparan, sementara para bangsawan berpesta pora. Monarki dipenggal di depan umum, kekacauan terjadi di mana-mana. Di tengah situasi itu, seorang perwira artileri biasa bernama Napoleon melihatnya sebagai kesempatan emas. Ia menggunakan kekacauan ini untuk membuktikan kejeniusan militernya, strateginya yang lihai, dan berhasil naik pangkat dengan sangat cepat. Contoh di kehidupan sehari-hari. Ini seperti saat kamu menghadapi masalah besar di kantor atau di sekolah. Kebanyakan orang akan panik, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyerah. Tapi, ada orang yang melihat masalah itu sebagai peluang untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Mereka belajar lebih keras mencari solusi kreatif, atau bahkan mengambil alih kepemimpinan saat orang lain mundur.
Itulah cara seseorang naik level. Pembicara juga menceritakan pengalaman pribadinya saat krisis 2020, pandemi COVID-19. Saat itu semua orang panik, ketakutan akan penyakit, dan pasar finansial bergejolak hebat. Tapi, ia justru melihatnya sebagai kesempatan sekali seumur hidup untuk berinvestasi. Ia tidak peduli dengan ketakutan massa. Sambil orang-orang sibuk pakai masker dan social distancing, ia justru sibuk mencari aset-aset yang didiskon habis-habisan di pasar. Ia membeli Bitcoin dan aset lainnya dengan jumlah besar, bahkan menggunakan margin. Hasilnya, kekayaannya melonjak dari miliaran menjadi puluhan miliar setelah krisis mereda. Ini adalah pelajaran penting. Di saat orang lain panik dan mundur, para pemenang justru maju dan mencari peluang. Mereka tidak takut mengambil risiko. Mereka punya keberanian untuk melompat ke dalam jurang, sementara yang lain hanya bisa melihat dari tepi. Pemenang versus pecundang. Ini bukan takdir, ini program. Salah satu bagian paling menusuk dari cerita ini adalah ketika pembicara membedakan antara pemenang dan pecundang. Ia mengatakan bahwa pemenang diprogram untuk menjadi pemenang, dan pecundang diprogram untuk menjadi pecundang. Ini bukan soal takdir atau garis tangan, melainkan program pikiran yang terbentuk sejak kecil dari apa yang kita pelajari, diajarkan, dan pikirkan. Contoh di kehidupan sehari-hari, program pecundang. Kamu diajarkan untuk jangan ambil risiko, cari aman saja. Uang itu sulit dicari. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Ketika ada peluang investasi, teman atau keluarga bilang, "Ah, itu scam, nanti kena tipu." Atau ketika ada ide bisnis baru, muncul pikiran, "Gimana kalau gagal? Malu nanti." Ini semua adalah program ketakutan yang tertanam dalam pikiran. Akibatnya, kamu tetap di zona nyaman, hidup stagnan, dan mengeluh. Program pemenang. Kamu diajarkan untuk berani mencoba. Gagal itu belajar, peluang ada di mana-mana, uang bisa diciptakan. Ketika ada peluang investasi, kamu belajar dan menganalisis risikonya. Ketika ada ide bisnis, kamu langsung eksekusi, belajar dari setiap kesalahan, dan terus berinovasi. Pembicara mendorong kita untuk berhenti mendengarkan masukan dari orang miskin, bahkan jika itu adalah anggota keluarga sendiri. Kenapa? Karena mereka sendirilah yang membawa kita pada kondisi sekarang. Jika kamu ingin hidupmu berubah, dengarkanlah orang-orang yang sudah terbukti sukses, seperti Warren Buffett, Jensen Huang, atau Elon Musk. Mereka punya pola pikir dan strategi yang berbeda. Pikirkan ini. Kamu mau jadi seorang jenderal perang. Apakah kamu akan minta nasihat strategi perang dari seorang prajurit biasa yang belum pernah menang perang? Atau kamu akan minta nasihat dari jenderal legendaris yang sudah memenangkan banyak pertempuran? Tentu saja dari jenderal legendaris. Sama halnya dengan hidup. Jika kamu ingin sukses finansial, dengarkanlah orang-orang yang sudah sukses finansial, bukan yang hidupnya biasa-biasa saja atau bahkan terpuruk. Ketakutan itu tidak nyata. Lepaskan rantai yang mengikatmu. Pembicara menekankan satu hal yang sangat penting. Ketakutan itu tidak nyata. Ini adalah program paling kuat yang mengikat pecundang. Ketakutan mengambil risiko, takut gagal, takut rugi, takut belajar, takut perubahan, takut diomongin orang, takut kerja keras. Contoh di kehidupan sehari-hari, takut investasi di ilmu. Kamu ingin belajar skill baru atau ikut kursus tapi berpikir, "Ah, mahal. Nanti kalau kena tipu gimana? Nanti ilmunya nggak kepakai gimana?" Padahal, investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri, pada pengetahuan. Sang pembicara sendiri mengaku saat tidak punya uang, ia membeli buku-buku mahal dan mengikuti kursus di luar negeri. Ia tidak takut rugi karena ia tahu ilmunya akan membayarnya berkali-kali lipat. Takut perubahan. Kamu sudah nyaman dengan gaji bulanan meskipun pas-pasan. Ketika diajak mencoba hal baru seperti investasi aset digital, kripto, kamu langsung takut. "Ah, itu scam, nanti hilang duitnya." Padahal, seperti yang disebutkan, dunia terus berubah.
Jika kamu tidak beradaptasi, kamu akan tertinggal. Takut kerja keras. Kamu punya impian besar tapi malas memulai. Nanti capek, nanti gagal. Padahal tidak ada kesuksesan instan tanpa kerja keras dan disiplin. Pembicara dengan tegas mengatakan, "Lu aja udah miskin, apa yang lu takut rugi?" Ini adalah tamparan keras yang realistis. Jika kamu sudah tidak punya apa-apa, apalagi yang perlu kamu takutkan kehilangan? Justru ini adalah saatnya untuk mengambil risiko, mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Pecundang itu takut hilang duit investasi di ilmu. Kalimat ini sangat menohok. Bagaimana bisa kamu berharap menjadi kaya jika kamu bahkan tidak mau berinvestasi pada pengetahuan yang bisa membukakan pintu kekayaan? Ia juga membahas ketakutan akan omongan orang. Peduli setan mereka support atau tidak, kata pembicara. Mereka kan cuma bacot, ngasih lu duit enggak. Ini benar adanya. Seringkali, omongan negatif dari orang sekitar, teman, keluarga, atau bahkan orang asing di media sosial, menjadi rem yang menghambat kita untuk bergerak maju. Mereka mungkin tidak punya pengalaman atau pengetahuan, tapi berani menghakimi. Ingat, yang paling penting adalah apa yang kamu yakini dan apa yang kamu lakukan, bukan apa yang orang lain katakan. Revolusi digital, peluang emas 100 tahun sekali. Pembicara sangat antusias tentang revolusi digital, khususnya aset digital, kripto. Ia mengatakan ini adalah kesempatan yang terjadi 100 tahun sekali, setara dengan penemuan listrik, kereta kuda menjadi mobil, atau munculnya internet. Di era ini manusia menciptakan uang yang sempurna, mengacu pada teknologi blockchain dan aset digital. Contoh di kehidupan sehari-hari. Ketika lampu listrik ditemukan, banyak orang skeptis dan tetap menggunakan lilin atau lampu minyak. Tapi mereka yang melihat potensi listriklah yang akhirnya menciptakan bisnis besar seperti General Electric. Ketika internet muncul, banyak orang menganggapnya hanya hobi atau sesuatu yang tidak penting. Tapi mereka yang visioner seperti Bill Gates, Microsoft, Jeff Bezos, Amazon, atau Mark Zuckerberg, Meta, Facebook, yang membangun kerajaan bisnis di atas fondasi internet. Sekarang ada kripto. Pembicara mengaku tidak cinta dengan Bitcoin atau kripto itu sendiri, tapi ia melihatnya sebagai kesempatan luar biasa untuk menghasilkan uang yang sangat besar. Tujuannya jelas, membangun ribuan sekolah. Pikirkan ini, kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu tetap skeptis, tidak mau belajar dan membiarkan kesempatan ini berlalu. Kedua, kamu mulai membuka diri, belajar, memahami teknologi di baliknya, dan mencari peluang di sana. Mana yang akan membawamu pada kehidupan yang lebih baik? Pembicara bahkan menantang orang-orang yang skeptis padanya, yang menuduhnya mencari uang dari YouTube atau kursusnya. Ia memberikan analogi yang sangat kuat. Ia membuang uang jutaan rupiah setiap hari, dan uang itu baru akan habis saat Napoleon Bonaparte lahir, abad ke-18. Ini menunjukkan bahwa ia sudah sangat kaya dan tidak membutuhkan recehan dari AdSense YouTube atau penjualan kursus. Tujuan utamanya adalah misi mulia untuk membangun sekolah dan memperbaiki edukasi di Indonesia. Contoh di kehidupan sehari-hari, bayangkan seorang miliarder yang sangat kaya raya, yang sudah punya segalanya. Tiba-tiba dia membuat program edukasi gratis untuk membantu orang miskin. Apakah kamu akan menuduhnya mencari untung dari situ? Tentu tidak. Sama halnya dengan pembicara ini. Motivasi utamanya adalah memberi kembali kepada masyarakat dan mewujudkan impiannya untuk memperbaiki pendidikan. Panggilan terakhir berubah atau hancur. Di akhir ceritanya, pembicara memberikan tamparan keras yang penuh kepedulian. Ia ingin melihat para pengikutnya berubah menjadi orang yang berpengaruh dan bergabung dalam misinya. Ia tidak meminta uang, tapi ia meminta kita untuk berinvestasi pada diri sendiri, belajar, dan menabung uang kita untuk membeli aset digital, Bitcoin. Ia percaya bahwa di masa depan 2040-2045, kita semua yang menonton video ini bisa bersama-sama melakukan sesuatu yang besar, mungkin membangun puluhan ribu sekolah. Ini adalah warisan yang ingin ia tinggalkan. Memberantas kemiskinan melalui edukasi yang lebih baik. Pikirkan ini baik-baik. Apakah kamu akan tetap menjadi pecundang yang takut dan mengeluh,
Ataukah kamu akan mengambil kesempatan ini, melompat ke dalam kekacauan, dan menjadi bagian dari revolusi yang akan mengubah hidupmu dan dunia? Pilihan ada di tanganmu. Ingat, dunia ini akan menjadi tempat yang sangat sulit bagi orang biasa di masa depan. Kamu harus mau berubah, belajar, dan berani mengambil risiko. Jangan biarkan kesempatan emas ini berlalu. Subscribe channel ini sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video pencerahan lainnya. Like video ini jika kamu merasa terinspirasi dan termotivasi. Komen di bawah, "Aku siap berubah," atau bagikan pelajaran terbesar apa yang kamu dapatkan dari video ini. Bagikan video ini ke semua teman dan keluargamu yang kamu sayangi, agar mereka juga bisa membuka mata dan mengubah hidup. Ingat, ini bukan sekadar video, ini adalah panggilan untuk bertindak. Sampai jumpa di puncak.